Perkenalkan, nama saya Yoga. Di sini ada mitra UMKM yang kami dampingi. Perkenalkan, Bu. Halo, nama saya Melisa. Saya dari The Black Shop. Yang kami dampingi dalam kegiatan ini adalah The Black Shop, sebuah usaha yang bergerak di bidang kerajinan, misalnya penjualan kerajinan tangan dan aksesoris. UKM ini berlokasi di Kami berlokasi di Jalan Wonokeling, Gang Taman Beji, nomor 1, Sading, Bandung, Bali. dan telah berjalan sejak kapan? Usahanya sudah berjalan sejak 2018. Ibu selaku pemilik usaha secara mandiri dengan dukungan keluarga ya, Bu ya? Iya, Ya, di rumah. ya. Ibu, Ya. bagaimana cara pemesanannya dan bagaimana cara membuat produknya? Kalau ada yang mau pesan atau mau join dengan kami, bisa kunjungi IG kami di @theblackshop.id atau enggak WA bisnis kami di 081353786922 atau bisa langsung kunjungi ke lokasi di Jalan Wonokeling Gang Taman Beji nomor 1 Sading, Bandung. Terima kasih. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Bisa Ibu perkenalkan nama Ibu dan nama usaha yang Ibu jalankan? Perkenalkan, nama saya Sanala Melisa Francisca. Usaha yang saya jalani itu adalah kerajinan tangan dari serat kulit kayu, rotan yang dikombinasi dengan endek dan perca endek dan perca kulit. Nama usahanya sendiri adalah The Black Shop. Untuk yang kedua, sejak kapan usaha The Black Shop ini berjalan? Untuk usahanya sendiri kita sudah berjalan sejak tahun 2018, jadi udah sekitar hampir 7 tahun ya. Cuman untuk ikut UMKM-nya kita baru mulai aktif itu 2020 pas pandemi. Ya, kita baru tahu coba-coba ikut di dari dinas di koperasi di Bandung, ya baru mulai dari situ merancang kemana-mana gitu. Asik. Untuk pertanyaan ketiga, produk atau jasa apa saja yang Ibu tawarkan? Kalau kita produk yang kita tawarkan itu seperti kerajinan tangan dan aksesoris. Kalau dibilangin aksesoris untuk masuk fashion juga bisa, karena tas, dompet itu kan termasuk juga ke fashion, bisa, kerajinan tangan juga bisa. Jadi kita bisa ditawarkan untuk sebagai grosir atau enggak sebagai souvenir untuk di event-event. Pertanyaan keempat, apa yang menjadi keunikan atau kelebihan dari usaha Ibu dibandingkan yang lainnya? Kalau keunikan dari produk kami adalah kami menggunakan dari limbah tutup botol wine yang dihancurin terus dibikin seperti lembaran kain, baru kita produksi sebagai tas. Itu salah satunya. Dan kita juga memakai perca endek, perca kulit, jadi bukan selembaran endek yang ini. Jadi kalau dibilangin untuk produknya itu dia nggak sama semuanya. Jadi kalau misalnya kainnya sisa ini ya itu aja gitu loh dipakai. Untuk selama menjalankan usaha ini, tantangan apa sih yang Ibu sering hadapi? Untuk tantangannya kita ini diproduksi, pemasaran. Kalau untuk permodalan 50-50 ya. Jadi kalau memang kayak lagi butuh banget baru kita pinjam. Bagaimana Ibu mempromosikan produk selama ini? Promosi kita kebanyakan di pameran, di online juga ya. Tapi memang kebanyakan kita nyari tuh pameran-pameran gitu. Karena lebih selain tamunya juga bisa lihat langsung barangnya ya kan. Lebih bisa menjual lebih banyak gitu dibanding kalau online kan mereka cuma lihat fotonya aja, belum lihat barangnya. Kadang mereka pikir ini apa gitu kan.
Kalau dengan pameran itu mereka malah lebih banyak orderan dari pameran itu. Tetap langsung. Ya betul. Apakah sudah pernah mencoba menggunakan media sosial atau platform digital sebelumnya? Jika iya, seperti apa hasilnya? Kalau media sosial saya lebih aktif di Facebook sama IG ya. Saya punya TikTok cuman nggak terlalu aktif ya. Lebih inian ke IG sama Facebook. Karena dia connect di antara IG sama Facebook. Untuk kayak misalnya marketplace kayak Shopee, Tokopedia udah masuk sih. Cuman kalau untuk penjualannya dibanding dengan produk yang lain, angkat tangan saya. Susah. Karena mereka banting harganya terlalu, kalau kita disuruh banting harganya kayak gitu mendingan keluar gitu dan nggak usah. Bagaimana pendapat Ibu saat pertama kali tim mahasiswa datang menawarkan pendampingan? Kalau menurut saya ini sangat membantu banget ya saya, karena ini udah 3 kali saya dapat proses pendampingan dari Primakara. Dari waktu itu tahun 2020 ya, kalau nggak salah 2022 cewek-cewek, terus ada lagi 2023 di 2025. Jadi kalau saya, karena saya menurut saya dengan adanya mahasiswa ini dapat membantu saya untuk apa sih, bantu dalam ini proses di digital marketing seperti sosial media ya. Terus mungkin kita juga bisa membantu untuk mulai berusaha atau kedepannya untuk mulai usaha seperti apa. Sangat membantu banget sih memang. Nah, selanjutnya kegiatan pasti yang sudah dilakukan bersama tim mahasiswa. Kegiatannya ya wawancara, terus foto produk, bikin produk, terus nanti kan dibikinin ini IG-nya ya. Konten IG ya. Untuk promosi ya, Bu. Ya, untuk promosi. Apa manfaat yang Ibu rasakan setelah mengikuti pendampingan ini? Manfaatnya saya senang karena selain saya bisa bantu mahasiswa juga bantu saya, jadi ada timbal baliknya lah. Gitu. Nah, saya kan dibikinin konten IG untuk promosi, nanti saya ini itu termasuk karena saya sama sekali memang blank banget loh kalau untuk bikin konten. Biasanya anak saya yang saya suruh kalau nggak bisa bikin konten. Bersyukur banget loh sudah dikasih kesempatan. Selanjutnya, apakah ada perubahan dalam usaha setelah program ini berjalan, misalnya dan promosi, penjualan, pengolahan? Ya? Belum dimasukin masalahnya. Ya, minggu depan aja. Ya, kalau itu masuk mungkin bisa. Ya, untuk minggu depan ya. Ya, siap. Saya merasa sangat terbantu terutama dalam hal pemasaran digital dan pengelolaan media sosial. Mahasiswa yang mendampingi saya memberikan panduan yang mudah dipahami dan aplikatif sehingga saya jadi lebih percaya diri mempromosikan produk saya secara online di media sosial seperti di IG dan di TikTok. Saya berharap bisa meneruskan apa yang sudah dipelajari dan mengembangkan usaha saya lebih luas lagi, khususnya secara online di media sosial. Dan juga saya berharap ada program lanjutan atau jejaring yang bisa menghubungkan pelaku UMKM dengan lebih banyak peluang pasar dan pembinaan. Tentu saja saya bersedia. Pendampingan ini membuka wawasan dan memberi semangat baru. Saya ingin terus belajar dan menjalankan strategi yang sudah diajarkan agar usaha saya bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Kesan saya sangat positif. Mahasiswa yang mendampingi saya bekerja dengan tulus, sabar, dan sangat menghargai proses UMKM seperti saya. Mereka datang bukan hanya sebagai pendamping, tapi juga seperti partner yang peduli dan ingin melihat usaha saya